untuk memaparkan bagaimana sih cara membuat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas itu seperti apa begitu. Pun saya di grup sudah memberikan gambaran begitu ya, ada video contoh itu mangga tuh buka TikTok teh sama ningali tahunku gitu ya, ningali yang lain-lainnya silahkan untuk sambil dicari juga gitu ya, inspirasi bagi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Karena saya juga biasa scroll TikTok langsung kirim, atau misalnya ketika lihat Instagram kadang saya suka nge-tag Lab School supaya nanti juga Bapak Ibu yang lain bisa melihatannya. Kalau untuk nge-tag Bapak Ibu semuanya saya juga tidak tahu ya akunnya, jadi ke Lab School dulu sehingga nanti bisa diteruskan oleh saya ataupun yang lainnya di admin Lab School. Teman-teman Bapak Ibu selebihnya dikembalikan lagi ke Ibu pengatur acara, Ibu Bisrina, dan nanti langsung dilanjutkan terkait teknis apa namanya Bu, pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu? Karena kemarin ketika raker tidak semuanya hadir ya, belum semuanya hadir, maka dari itu sekarang kita kuatkan lagi. Itu teman-teman Bapak Ibu Hormat, terima kasih. Mungkin nanti masukannya terkait pembukaan MPLS bisa di belakang layar gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Husna atas arahannya. Langsung saja kita ke yang paling utamanya, yaitu pemaparan mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Aini. Kepada Bu Aini atau Bu Husna? Izin ya Bapak Ibu sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, coba dicek dulu ya. Siapa kita? Siapa kita? Let's go Jaya. Jaya. Tepuk tangan. Meskipun sudah terlihat ada capek ya Bapak Ibu, sudah terlihat Bapak Ibu sudah ngantuk, capek, waktunya istirahat, tapi mohon maaf sekali saya waktunya kalau bahasa Indonesia mah direwang gitu ya. Mohon maaf sekali untuk menyepakati kelas gitu ya, supaya kita juga satu pemahaman, satu visi ya. Kata Bapak kemarin harus satu visi supaya sejalan. Izin Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi izin sharing terkait materi keyakinan kesepakatan kelas yang saya dapatkan di guru penggerak begitu ya. Kemarin kebetulan ketika raker itu ada beberapa yang memang belum tersampaikan secara secara spesifik, dan nanti khawatirnya takut menjadi salah pemahaman gitu. Di sini tapi sebelum kepada keyakinan kesepakatan kelas, saya ingin ini dulu Bapak Ibu, bermain dulu dengan kuisis ya Bapak Ibu. Saya sharing kuisisnya. Kemarin ketika raker Bapak Ibu sudah mengetahui kan apa perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi? Sudah ya, sudah bisa memahami? Nah, coba kita bermain di sini ya sebentar. Ada yang sudah bisa masuk Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa masuk? Ini apa? Ini untuk apa namanya? Untuk kodenya 587441. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung kuisis, tinggal klik kuisisnya di Google, nanti join untuk ininya 587441.
Sudah bisa? Sudah bisa belum? Belum ada yang bergabung. Dari sini. Ada Bu Nok yang baru bergabung? Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Silakan yang lainnya, ini belum dimulai ya, kita bergabung dulu semuanya. Ayo, ini Bu Nok yang paling pertama, siapa lagi? Kenapa? Di refresh. Oh, di refresh bentar. Ah, iya mah ngelag. Aduh, hamba Allah, siapa ini hamba Allah? Pasal man juga nama. Hamba Allah mana? Ada Bu Winda, baru bertiga. Udah banyak. Dari sini baru segini ya? Coba ke bawah scroll ada. Biasa tuh. Mas dua hiji. Nah, apa wil di mana aya tuh? Hidupan. Salah. Coba jadi. Akhir dia jam pagi. Aduh, api Arif Fitri cenah. Oh, gitu. Oh, sudah ada 26 ya? Iya. Oke Bapak Ibu, sudah ada 26. Kita mulai saja Bapak Ibu sambil menunggu yang lainnya. Kita mulai, silakan Bapak Ibu kerjakan. Mana tuh bisa masuk? Tunggu. 3, 2. Tenang. Tinggal diisi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Menunggu Bu, tenang. Iya. Tinggal diklik nanti siapa yang. Ini udah banyak yang mengisi nih. Sudah banyak yang mengisi, tinggal 2 lagi, tinggal 1 detik. Nah, time habis. Oke. Di sini jawab yang menjawab betul itu cuma 4 orang. Yang lainnya kebanyakan hukuman. Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya. Ini di waktu. Silahkan, go. 30 detik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kodenya ini sudah banyak yang mengisi. Sudah banyak yang mengisi. Ini tuh emang di waktu, jadi menunggu yang lain mengisi. Tenang ya, nggak sabar, isinya bawa aja ya. Tenang. Nah ini, kita lihat jawabannya, Jawabannya adalah nih. Jawabannya ada yang ke atas berita ke atas. Jawabannya apa? Hukuman. Ini masih beda-beda ya antara konsekuensi hukuman. Kita lihat lagi selanjutnya. Bentar ya, sabar. Dalam waktu 30 detik Bapak Ibu mengisi gitu ya. Nanti tunggu. Ini sudah banyak yang mengisi. Wah, luar biasa. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Kira-kira apa? Kita lihat ya. Bersih gitu. Iya emang gitu. Emang gitu kan di waktu. Nah waktunya habis ya, sebentar. Kita lihat. Betul ya jawabannya. Ini sudah banyak yang naik ya. Belum itu jadi ketiga nih. Pak William yang kedua. Masih ada yang menjawab hukuman tapi sedikit ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke. Silakan. Kehilangan 10 jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. 10 menit. Istirahat. Delapan, 7, 6, 5, Wah, salah. 4. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya ya? Jawabannya adalah oke, di sini coba kita lihat tuh. Wah, Bu Hera langsung. Ini Bu Raisa masih bertekad ya? Oh, Bu Raisa nanti, masya Allah namanya. Nama beken Bu. Diulangi. Ini masih pertama dari tadi ya. Semangat nih. Jawabannya apa Bapak Ibu? Sanksi atau konsekuensi? Siap. Selanjutnya. Iklan. Silakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira apa? Olahraga. Silakan. Bentar ya, tunggu dulu waktunya 30 detik. Bapak Ibu hebat ya, menjawabnya langsung tek 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 gitu. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terus pasti apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah hukuman. Ini. Bu Hera atau Pak Hera ini? Oh, Pak Heri, Pak Heri. Wah, hebat. Wah, iya. Jadi yang pertama. Iya, Good bekerja job. sama ya. Oke, selanjutnya ya. Ini. Selanjutnya. Belum salah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Apa ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa ya? Jawabannya apa? Konsekuensi. Oke, coba kita lihat di sini ya. Oh ini masih bertahan. Wah, Bu Paul naik ya. Masih bertahan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Masih ada nomor hukuman ya sedikit. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Wah, ini langsung nih banyak yang menjawab nih. Cari ya, tunggu. Ini yang menjawab baru beberapa orang nih. Jawabannya adalah oke, sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu. Di sini jawabannya adalah, wah ini betul semua ya. Oke, hukuman. Masih ada yang bersanksi satu orang. Oke, dilanjut Bapak Ibu ya. Kita masih nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, waktu habis, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya apa? Oke. Tenang Pak Herdi, Pak Arif tenang.
aja beli kayu pada. Oh. Oke, jawabannya adalah hukuman ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini nomor berapa ya? Sudah 10 soal kalau nggak salah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, waktunya sebentar lagi habis. Oke, jawabannya apa? Oke. Wah, ini masih bertahan Pak Herdi, Pak Arif. Hera kan Pak Herdi, Pak Arif. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Oke. Betul? Jawabannya apa? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, ini satu pertanyaan lagi aja ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sudah dijawab? Jawabannya apa? Oke, konsekuensi. Nah, mau kalah sama Bu Afifah ya? Oke, ini berapa soal ya? Akhirnya. Oh. Nah, ini biar kita lihat skornya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu Afifah yang pertama, kemudian Buta yang kedua tadi, dan yang ketiga adalah siapa tadi yang kebaca? Oh, Bu Anissa Astria, Pak Hera, Pak Herin, Pak Arif tadi yang pertama ke bawah. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini hanya intermezzo saja. Jadi Bapak Ibu hebat sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman apa? Sifatnya langsung, bisa jadi. Apalagi? Tidak membuat siswa sadar. Wah, usoi. Terus apalagi Bapak Ibu? Apa? Apa? Oh, menyiksa. Sifatnya menyiksa, yang menyakiti. Oke, kalau konsekuensi apa? Oke. Oh, Bu Andinnya Nah, Bapak Ibu, di sini adalah kita akan sama-sama belajar ya, karena saya juga belajar sama disiplin positif, yang mana besok Bapak Ibu akan langsung terjun kepada anak-anak untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, baik di SD atau SMP. Bagaimana caranya? Kita pahami dulu antara keyakinan dan kesepakatan. Tadi Bapak Ibu sudah memahami ya artinya hukuman dan konsekuensi. Kemarin sama satu lagi restitusi. Kalau hukuman itu bersifat ada yang dikorbankan, ada yang disakiti begitu ya. Dan nanti akan diingat oleh anak. Bisa jadi anak tidak suka kepada kita atau kepada pelajaran kita, atau nanti akhirnya jadi malas-malasan. Kemudian kalau misalkan konsekuensi berarti, nah konsekuensi ini bisa dibuat ketika di kesepakatan belajar. Ya Bapak Ibu, dan restitusi itu adalah yang paling baik. Restitusi itu adalah penyelesaian dalam kalau ada masalah dengan anak. Misal ketika upacara ada anak yang misal tidak pakai sepatu warna hitam,
kita sudah melihatnya, tapi tidak langsung menghukumnya, tapi kita boleh dibawa misalkan di kelas atau lagi sendiri ditanya dulu kenapa alasan dia tidak memakai sepatu warna hitam, alasannya kenapa, pasti punya alasan kan gitu, dan nanti dikuatkan. Kalau misalkan lupa atau apa, kita kuatkan dulu gitu ya. Setelah itu baru ditanya. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi penyelesaiannya itu tidak langsung main hakim sendiri ya Bapak Ibu. Di sini tadi sudah ya, apabila hukuman dan konsekuensi dan restitusi sudah main krisis. Nah Bapak Ibu di sini kelihatan deh ya, ada yang bisa menyelesaikan kasus ini sebelum kepada keyakinan kesepakatan kelas. Sebentar loh. Kelihatannya Ibu di sini ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti telah di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari kasus ini kan kita juga banyak menemui ya Bapak Ibu anak-anak kita di sini. Nah, dari segitiga restitusi yang tadi dikatakan ya, yang sebelumnya ketika karakter dijelaskan kan ada 3 tuh, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu nih, khususnya wali kelas dan GPK ya, yang menangani anak di kelas gitu ya, kira-kira menstabilkan identitasnya kayak gimana? Gimana Bu? Ayo yang keras, tuh Bapak Ibu. Bu Anissa, ayo gimana? Bu Anissa, Anita, Dewi. Menstabilkan identitasnya dari kasus ini gimana? Kira-kira Pak Lukman di sini kontrol seorang gurunya apa ya? Apakah penghukum, perasa buat bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat hukum dan membuat rasa bersalah bisa. Nah, kira-kira nih cara menyelesaikannya gimana? Menstabilkan identitasnya kayak gimana? Tarik kumaha? Cara menstabilkan identitas Sabrina gimana? Menstabilkan identitasnya gimana? Ini kan ada masalah. Nah, cara penyelesaiannya kan yang pertama harus menstabilkan identitas seharusnya. Gimana cara menstabilkan identitasnya kepada Sabrina? Dan konsekuensi diberikan adalah sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang sebelumnya. Oke. Terus yang menanyakan keyakinan kelas jangan lupa ya,
Jadi ditanyakan keyakinan kelasnya kira-kira sudah sesuai belum? Karena nanti Bapak Ibu akan membuat ada dua ya, kesepakatan dan keyakinan kelas nanti. Ini lanjut dulu Bapak Ibu. Nah ini juga berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu adalah kebebasan. Bapak Ibu yang bebas? Kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kesenangan, bertahan hidup, dan penguasaan. Jadi semua manusia pasti membutuhkan ini, gitu ya. Jadi kita juga kalau ada anak yang beralasan kenapa makan misalnya, kenapa kamu makan di kelas ketika belajar, terus anak bilang lapar, oh iya nggak apa-apa, karena kan kita bisa harusnya memang bertahan hidup, tapi kan ada waktunya atau gimana gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Sama atau tidak? Bedanya apa? Ada yang bisa ini? Nah Bapak Ibu, ini juga saya izin konfirmasi ya, karena kemarin mungkin ketika kumpulan bersama tim kesiswaan, tim kurikulum, kemudian di raker juga saya belum sempat secara detail menjelaskan. Jadi di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas dan kesepakatan itu sangat berbeda ya. Bedanya apa di sini? Kalau kesepakatan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh murid, kemudian guru dan murid sama-sama menyepakatinya. Peraturan tersebut bisa disebut konsekuensi atau sanksi. Itu kesepakatan kelas. Misal nanti ada di sini ya Bapak Ibu akan dibagi per fase. Nanti di sini ada bagian-bagiannya untuk teknis besok gitu ya. Silahkan dikemas. Tapi ada cara-caranya, ada bagian-bagiannya. Jadi kesepakatan itu aturan yang dibuat, tapi aturannya dalam bentuk positif. Misal ketika nanti jangan buang sampah sembarangan, berarti supaya kata-katanya menjadi positif gimana? Nah gitu, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Dan ini akan menimbulkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dibuat sama Bapak Ibu nanti di kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Apa ya? Jadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai tersendirinya. Kalau misalkan di kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya, berarti keyakinan yang akan dapatnya apa? Menjaga kebersihan. Itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi nanti juga setiap anggota kelas harus bersih, gitu ya. Itu berarti keyakinan kelas. Setiap anggota kelas di sini ada ya, nanti contohnya akan saya bagikan Bapak Ibu. Itu bedanya. Nah di sini sebagai contoh nih. Di sini kesepakatan kelasnya, ini kesepakatan ya, bukan kesepakatan kelas. Ada aturan menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu kan aturan ya. Berarti nilai keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata kasar. Nah ini dilarang, bisa nggak dialihkan kepada yang positif? Apa berarti kata positifnya? Berkata yang sopan, berkata yang baik. Di sana ada keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Nah ini yang tadi ya, segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu. Di sini yang pertama, menstabilkan identitas itu, ini mah contoh ya, contoh variasi kalimatnya. Berdosa itu tidak apa-apa, karena kan manusia itu tempatnya bersalah. Tapi kan harus ada konsekuensi, ada sanksi. Kemudian ini hebat ya, guru-guru yang bisa seperti ini hebat. Insya Allah di Lab School itu semuanya hebat, bisa seperti ini, tidak main hakim sendiri. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu juga sama, menstabilkan identitas anak. Kemudian saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misal ada yang berantem, di sini ibu tidak akan menyalahkan siapapun, tapi ibu ingin mencari solusi, gimana nih harusnya cara penyelesaian masalahnya. Nah di sini juga ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang bisa apa ini? Ya bisa jadi kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Seharusnya apa yang bisa diperbaiki dari hal ini, dari yang kita lakukan, gitu ya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, karena di sini akan membuat keyakinan kelas. Jadi ketika ada siapapun guru yang bertanya, pasti di akhirnya menanyakan keyakinan kelas. Misal nanti dipangpang keyakinan kelasnya di sini contohnya
Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu adalah keyakinan kelasnya. Nanti ketika ada permasalahan yang mengejek, yang apapun itu, pasti ditanyakan keyakinan kelasnya apa. Misal yang ngejek, keyakinan di kelasnya apa? Saling menghargai, Bu. Kamu sudah belum menghargai? Karena tadi misalkan berantem, kira-kira belum, terus harus gimana gitu ya. Jadi nanti di akhirnya pasti menanyakan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu berarti kan akan timbul nanti pembiasaan atau karakter yang muncul. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sedikit demi sedikit kita rubah juga pola kita gitu ya, berkomunikasi kepada anak. Nah, itu Bapak Ibu untuk kesepakatan keyakinan kelas. Di sini ada bagian-bagiannya. Besok untuk teknis ya, mangga dikemas oleh wali kelas masing-masing dan guru bidang atau guru yang lainnya. Ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu boleh menyediakan mau karton, mau kertas, mau yang sudah di-share sama Bu Risma kan itu apa, sticky note ya? Sticky note boleh pakai itu. Mereka mencurahkan dulu kesepakatan belajar yang ingin mereka sepakati seperti apa. Nanti kan bermacam-macam, misal ingin belajar sambil minum, misalnya dari anak-anak teh, atau misalkan apalagi ya, datang tepat waktu, atau misalkan pokoknya nanti banyak dari anak-anak ya. Nanti silahkan itu boleh dikumpulkan dulu kesepakatan kelasnya. Setelah kesepakatan kelas dibuat, Bapak Ibu jangan lupa nanti ketika sudah ada kesepakatan kelas dibahas satu-satu, karena itu banyak, sebanyak 28 atau 20 atau 22. Nanti diringkas sama Bapak Ibu kesepakatannya kira-kira apa saja. Kalau misalkan ada kata yang masih negatif, itu boleh diganti dengan yang hal positif. Kayak tadi misalkan dilarang berkata kasar. Ini kira-kira bisa diganti ya kata-katanya jadi apa gitu ya. Jadi diganti dulu, semuanya harus positif. Tidak boleh ada kata-kata jangan atau dilarang. Diusahakan positif semuanya. Dan setelah itu baru nanti ditanyakan keyakinannya. Kan sudah ada nih 10 kesepakatan kelas. Misal gitu ya, datang tepat waktu, harus piket misal. Kemudian buang sampah pada tempatnya, misal 3. Nah, di sana dibahas satu-satu. Tadi datang tepat waktu, keyakinan kelasnya apa? Disiplin, misal gitu ya. Kemudian yang kedua tadi harus piket. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Menjaga kebersihan, gotong royong, bisa gitu ya. Nanti dituliskan juga Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Jadi ada 2, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu didapat dari kesepakatan kelas. Dan yang ketiga misal buang sampah pada tempatnya, kira-kira apa keyakinan ini? Menjaga kebersihan. Nanti ditulis Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru ditanyakan kira-kira nih dari keyakinan kelas yang tadi kan sudah terdapat ya, tiga keyakinan kelas ya. Disiplin, kemudian apa tadi, bisa menghargai waktu ya, kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu kan ditanyakan kira-kira ini kalau disiplin, menghargai waktu, tugas siapa ya? Nanti tugas guru atau tugas siswa? Misalkan tugas guru dan siswa berarti disepakati. Kemudian ini menjaga kebersihan tugas siapa? Guru atau siswa? Guru atau nanti disepakati. Udah disepakati semuanya, tinggal ditempel Bapak Ibu nanti di kelas, dipampang gitu ya. Keyakinan dan kesepakatan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir nanti bisa kalau ada permasalahan, selain kepada nanti kalau ada yang apa ya, yang urgent banget nanti sama tim kesiswaan, kan bisa diselesaikan sama wali kelas dulu atau guru yang lain dulu gitu ya sebelum ke kesiswaan. Begitu Bapak Ibu, barangkali untuk keyakinan kesepakatan kelas. Sebelum ini dibagikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atas cekap? Oh iya, Pak Cecep gimana? Itu menerapkan keyakinan dan sebagai kelas untuk kelas 1 yang belum mengenal belajar yang baru masuk. Nah, nanti bisa sama gurunya, misalkan nanti kan kita adakan misal di minggu depan nih, atau kalau misalkan tidak keburu besok, bisa misalkan hari-hari selanjutnya bikin sedikit dulu aja keyakinan kelasnya. Kan bisa ditanya, soalnya kira-kira di sini kita harus gimana ya sama teman-teman. Bisa kalau ada yang ngejek, kalau ada yang itu harus apa. Misalkan yang pertama aja saling menghargai dulu. Nah, berarti keyakinan kelas di kelas 1 itu saling menghargai dulu misal.
Nah gitu ya Bapak, selain yang tadi ada aturan-aturan, tapi tetap ya aturan-aturan kesepakatan konsekuensinya tetap. Hanya saja untuk keyakinan kelas kan misalkan kesepakatan 10, keyakinan kelas 10, minimal ada satu keyakinan kelas yang bisa dianut bersama-sama gitu. Jadi anak teh sing nempel bahwa di kelas itu teh kedah saling menghargai gitu. Gitu Pak Cecep. Ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang mau menambahkan, menanggapi? Semuanya sama kesepakatannya. Maksudnya kelas sama kelas. Itu mah mungkin disesuaikan ya Pak ya, disesuaikan dengan karakter kelas. Bisa jadi nanti untuk kesepakatannya gitu ya, untuk kesepakatannya bisa jadi ada yang berbeda sedikit. Misal di kelas Pak Aceh mah sering ngobrol misalnya, ketika pembelajaran teh kan bisa nantinya misalkan apa ya, kalau ada guru yang mengajar teh diusahakan tidak ngobrol tapi dikemas gitu sih bahasanya teh dengan bahasa yang positif gitu. Itu kan disesuaikan. Tuh Pak, ada lagi? Besok yang membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sudah terbayang, Bapak Ibu sudah terbayang membuat kesepakatan dan keyakinan kelas? Oke, karena ini jam berapa ini Pak? Ini masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu, sekitar 15 atau 20 menit. Apa Bu sih? Mau? Nah itu teh kira-kira berbayar itu baik atau tidak ya Bapak Ibu? Kalau bisa mah apa ya, dialihkan ke hal yang positif Boci. Misalkan kalau kemarin kan denda ya, sistemnya denda ya kemarin mah. Kalau misalkan apa-apa tuh ada denda. Nah coba dialihkan ke yang positif, bisa nggak ya kira-kira itu? Atau misalkan bertanggung jawab, bisa. Itu pada bentuk apapun bertanggung jawabnya, mau mengganti, mau badai ngameserkeun deui, tapi di sananya bertanggung jawab apabila ada kerusakan misal, atau bertanggung jawab ketika apa? Kalau kitanya bertanggung jawab berarti kan anaknya ngemut, kumahnya cara tanggung jawabnya, bisa dengan uang misalkan mengganti, bisa membelinya atau apa. Jadi bahasanya jangan denda gitu kalau bisa gitu Bu. Bisa Bu, itu dimasukkan ke kesepakatan kelas, tapi berarti apa ya, bahasanya apa kalau supaya tidak ngobrol di kelas, bahasanya apa? Menghargai guru ketika menjelaskan, itu bisa di kesepakatan kelas. Menghargai guru ketika menjelaskan, berarti nanti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai gitu ya, saling menghormati. Kalau misalkan ada anak karena dipantang ya kesepakatan kelasnya menghargai guru ketika menjelaskan, ketika ada anak yang ngobrol, berarti sesuai nggak dengan kesepakatan, sesuai nggak dengan keyakinan. Jadi nanti gitu tinggal dibalikkan ke anak gitu, jadi anak bisa refleksi gitu. Memang ini tidak mudah ya Bu ya, insya Allah ini proses, namanya juga proses dalam menumbuhkan disiplin positif. Nah yang tidak piket juga bisa Bu, di sana kan harus piket misal, atau misalkan apa ya, wajib piket, atau misalkan wajib piket misal, berarti kan di sananya ada keyakinan kelasnya menjaga kebersihan atau apa. Boleh Bu, pokoknya setiap apa ya, disepakati dulu pokoknya sebelum belajar. Silakan buat kesepakatan dulu, kira-kira anak di sini nih banyak melanggarnya dalam hal apa, boleh nanti dicantumkan di kesepakatan kelas. Kalau kemarin mah Bu, ketika di guru penggerak sebetulnya yang bintang-bintang itu teh tidak efektif sebetulnya, tapi kita bagaimana ya Bu, kadang untuk kelas 1, kelas 2 suka ada reward, banyak-banyak bintang gitu ya. Memang yang justru apa ya, penghargaan itu bisa menyakitkan nantinya karena akan timbul kompetisi di anak sebetulnya, jadi tidak menyadarkan diri anak sebetulnya. Tapi dengan ini mudah-mudahan kita bisa ya menumbuhkan positif ini, disiplin positif ini. Karena ingat Bapak Ibu, kita juga sebagai guru di sini bukan kompetisi, bukan pas saya bukan keunggul-unggul, tapi kita kolaborasi, kerjasama, saling sharing gitu ya. Kalau bisa, misalkan nih Pak Hadi punya ide yang banyak sekali, boleh di-sharingkan ke Pak Acep, ini nih aku mau punya gini-gini, caranya gini, boleh ya, saling sharing, saling bertukar informasi gitu.
Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk contoh saja, 5 kesepakatan kelas dan 5 keyakinan kelas dari yang telah dibuat. Sebelum besok kita terjun langsung kepada anak-anak, ya Bapak Ibu, 5 saja. Ya, siap Bapak Ibu? Ada kan pulpennya ya? Ayo pulpen dulu. 5 saja ya, supaya Bapak Ibu tuh mencerna. Mau nggak pada sharing, pada ngobrol, bisa lagi mau nggak biasa? Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Iya. Tapi ini mau sebetulnya sharing orang aja bisa sebelum besok kita berkolaborasi. Baru minta itu. Gimana kalau kumpulnya Bu per kelas aja? Jadi biar ada itu Bu. Boleh, Saling Mau per kelas boleh. Boleh, kalau mau per kelas ini kertas ini. Boleh, mau per kelas? Berdasarkan kan besok. Kalau ini mah contoh membuat kesepakatan sama keyakinan. Kalau kesepakatan kan dibuatnya besok sama murid. Bisa jadi nanti kata murid di luar ekspektasi kita kan, di luar gitu. Tapi mangga per fase berarti ya. Per jenjang boleh. Kelas 1, kelas 2, banyak berarti ya kelas 3. Per fase aja berarti ya Bu. Fase A 1, 2 gitu ya. Oh boleh, aku boleh per kelas. Kadang kalau misalnya aku kelas 6, Bu, kelas 6 Oh iya, boleh. Mangga per kelas jadinya ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan SMP boleh bergabung semuanya gitu ya. Boleh kelas 1 di mana Bu? Di sini aja dekat Bu Anissa Sri. Boleh. Oh iya, boleh bergabung ke sebelah sini. Kelas 2 di sebelah sana dekat Bu Ucu. Oh, Pak Herdi anu ngalih, boleh. Pak Herdi anu ngalih. Kelas 3. Oh, kelas 3 mah. Boleh. Iya, betul. Guru bidang juga sama ya nanti di sini. Kelas 3, kelas 4. Kelas 4 mau di mana? Di sini Pak Aceh katanya dekat Bu Anissa di sini. Pak Aceh mau kali maaf. Sama Bu Soi, iya Bu Soi boleh di sini. Pak Herdi di tempat sama Bu Ucu. Kelas 6 di mana Bu? Oh, udah. Kelas 5. Kelas 5 di mana? Oh, Pak Aceh yang ngalih ke kantor sareng Bu Oci. Untuk BPA berarti ngikut kepada wali kelasnya, kepada kelas yang ditujunya. Guru bidang sebelah sini, Pak Ari, Pak Siha, Bu Andin, Bu Sami. Ini mah dengan keyakinannya. Ada kesepakatan, ada keyakinan. SMP di dia SMP. SMP kali dia tahu cakap Pak Ganjar. Oh iya. Gitu. banyak sih, banyak kita Ini dipotong dulu bukuannya. Pak, di dia Pak. Mau bidang sana? Oh, bidang sama Mas, ada bidang ya? Sana bidang kan? Bidang pertahanan keamanan pokoknya ada di Yuk, maka dibaca. Itu tuh
Paling dia. Itu ibu. Mana itu aja kan ibu. Bapak isi-isinya sepakai itu. Ayo, iya. Ada dua, ada kesepakatan, ada keyakinan, dan keyakinan lain. Gimana cuma contoh? Ada keyakinan, ada Iya. Biar ada sharing. Biar ada sharing ini mah. Kasihan atas memberi salamat. Saling bareng. Kami ya Bu atau
memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah. Pakaian laki sesuai setiap hari. Pakaian laki dan sesuai setiap hari. Maksudnya per kelompok. Menerapkan namanya minta izin ketika keluar kelas. Dari makan kalah. Olahraga mah ya, malahan nih. Ada yang sudah 5 semua ya? Sudah. Ya, pas 5 aja. Boleh. Atas 5 ya? Tidak mau paling Karena gap alasan anak-anak cecep Cek. Ada yang sudah 5 Bapak Ibu? Oke, hampir sudah semuanya ya. Ini karena yang paling depan adalah guru bidang, jadi ada satu yang membacakan keyakinan kesepakatan kelas. Badai saha? Pak Cecep, maaf ya Lala. Halo. berdiri biar kelihatan sambil perkenalan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau perkenalan ya, Bapak Ibu mohon izin. Perkenalkan, saya Fiari dari Fiari. Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Ari aja lah. Ya. Pakai F. Pakai F ya.
Sudah menikah, Bu Sohi sudah menikah. Ya, jadi untuk ya biar lebih akrab aja panggilnya Pak Ari aja, biar nggak susah. Ya. Saya menggurui bidang IPA di SMP, Masya Allah. Nah sekarang mencoba dulu itu ya tadi ya masalah kesepakatan dan keyakinan. Dari hasil diskusi kami di sini, kami punya 5 poin kesepakatan dan keyakinan. Yang pertama itu memberi salam saat bertemu, itu kesepakatan. Keyakinannya adalah saling menghargai atau menghormati. Kemudian poin kedua, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kesepakatannya itu ya. Keyakinannya menjaga kebersihan. Kemudian poin ketiga, untuk kesepakatan berpakaian rapi dan sesuai jadwal setiap hari. Keyakinannya mentaati tata tertib sekolah. Ya, untuk disiplin. Yang keempat, kesepakatannya meminta izin saat keluar kelas. Keyakinannya disiplin. Kemudian yang terakhir, untuk kesepakatan menerima kelebihan orang lain dengan besar hati. Keyakinannya sportivitas. Mungkin itu aja Bu untuk dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari ya. Oke, langsung saja kelas 1, mana kelas 1 boleh? Kelas 1 sudah kan tadi ya? Monggo boleh ke depan Bu, siapa yang membacakan? Barangkali nanti kan dari kesepakatan-kesepakatan ada yang bisa ditambahkan, bisa diadopsi. Bu Harum. Iya, ya boleh Bu Siska, Bu Rianti, kan Siska mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang diperoleh dari diskusi kelompok kelas 1. Yang pertama, makan dan minum sambil duduk. Untuk kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya adalah ada makan dan minum atau sopan santun. Yang kedua, berbicara sopan dan baik. Keyakinan kelasnya saling menghargai. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan lingkungan. Terus kesepakatan kelas 4, menyimpan sepatu pada rak sepatu. Keyakinan kelasnya menjaga kerapian juga atau barang pribadi. Yang kelima, meminta izin jika ke toilet. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Rianti di kelas 1. Kelas 2 boleh siapa? Mangga. Boys, mangga boys. Guru baru siapa? Ayo. Mereka payung guys. Oh, mangga. Keyakinan, kesepakatan, menyimpan barang pada tempatnya, belajar dengan tenang dan tertib, memakai seragam sesuai aturan sekolah. Keyakinannya disiplinnya Bapak Ibu. Terus membuang sampah pada tempatnya. Keyakinannya menjaga kebersihan kelas. Kemudian menerapkan 4 kata ajaib. Ya, naon sih Bapak Ibu kata ajaib teh? Terima kasih. Ya, itu keyakinannya sopan santun. Kemudian kesepakatan selanjutnya mensyukuri makanan dengan menghabiskannya, menerima dan menghargai pendapat orang lain. Itu keyakinannya menghargai ya Bu, saling menghargai. Kemudian kesepakatan yang terakhir adalah ucap salam ketika bertemu guru. Keyakinannya saling menghormati. Tepuk tangan Bu. Lanjut kelas 3. Proses Bu, Oh iya, kelas 3 ya. Berarti masih ya, kelas 3, kelas 4 masih? Ya, berarti lewat dulu ke kelas 5. Kelas 5, monggo mana kelas 5? Ya, boleh untuk siapa yang mau menyampaikan kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Kesepakatan kelas dari kelas 5A dan B. Yang pertama, mengembalikan barang orang lain termasuk tanggung jawab.
keyakinan kelasnya. Lalu kesepakatan kelasnya yang kedua, meminta izin jika ingin meminjam atau meminta barang orang lain. Keyakinan kelasnya toleransi. Menyiram kembali toilet setelah digunakan, menjaga kebersihan. Menyimpan kembali barang kepemilikan, baik itu sepatu, buku, alat tulis, alat sholat. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Lalu mentaati tata tertib sekolah, keyakinan kelasnya disiplin. Kesepakatan kelas berpakaian rapi, keyakinan kelas disiplin. Lalu akan ditambahkan oleh guru. Ya, silakan Bu Nok. Untuk tambahannya mungkin yang pertama self checking barang-barang pribadi, karena kadang banyak yang ketinggalan, jadi mengecek kembali ketika mau pulang agar tidak ada barang yang ketinggalan. Itu keyakinannya disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kesempatan bertanya dan berbicara di kelas secara bergiliran supaya tidak rame gitu. Itu nilai keyakinannya adalah disiplin. Kemudian mengerjakan tugas pada waktunya, karena banyak anak yang suka lelet, yang suka telat mengerjakan tugas. Itu keyakinannya adalah disiplin. Lanjut, mengerjakan pembiasaan setiap hari, karena kan ada yang telat, misalkan sholat duha dan itu ini karena telat, supaya serempak kompak semuanya. Itu nilai keyakinannya adalah keimanan dan disiplin juga. Mungkin itu sebagai tambahannya. Biasa ya Bu Nok, mudah-mudahan ya. Oke, kemudian kelas 6 mangga. Kelas 6 sudah? Oh, Pak Jaya mangga. Pak Jaya mangga apa Yun? Oh iya, naik dan turun tangga secara hati-hati, itu nilai keyakinannya keselamatan. Oke, boleh ya, nanti juga bisa diterapkan di kelas yang lain ya. Mangga untuk kelas 6 Pak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bukan Bapak Salman. Siapa kita? Untuk kesepakatan dan keyakinan di hasil musyawarah kelas 6 A dan B. Yang pertama yaitu berada di dalam kelas selama jam pelajaran. Hadir di sekolah tepat waktu. Keyakinannya adalah disiplin. Kedua, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Keyakinannya tanggung jawab. Ketiga, bertutur bahasa yang baik dan bersikap sopan. Keyakinannya sopan santun. Kelima, menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Keyakinannya saling menghargai dan toleransi. Terus? Lima, seluruh peserta. Lima, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Keyakinannya menjaga kebersihan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jaya. Tadi kan ada mengikuti pembelajaran mengikuti pembelajaran di kelas ya? Berada di dalam kelas selama jam pelajaran. Nanti bisa juga ditambahkan meminta izin itu Bu. Bisa barangkali anak mau apa gitu ya. Karena tidak ada di kesepakatan, kan harus ada. Iya, jadi meminta izin apa gitu ya. Terakhir kelas 4, mangga, kelas 4. Mangga, Bu Soi, ayo kapayun Bu Soi. Hebat. Oh, ada. Ini hasil diskusi dari 3 kelas, 4A, 4B, dan kelas 3. Kita ada 5 kesepakatan dan 5 keyakinan. Yang pertama, budaya 6S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun, sabar. Keyakinannya adalah budi pekerti. Yang kedua, siswa saling menjaga dan menghargai teman. Keyakinannya adalah toleransi. Tepat waktu, ketika istirahat, masuk.
keyakinannya adalah disiplin. Yang keempat, bertutur kata baik dan berperilaku baik, keyakinan sopan santun, dan yang terakhir self checking atau mengecek barang-barang pribadi, keyakinannya adalah bertanggung jawab. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Soi. Terima kasih, ini sudah sama kelas 3 ya, Bu Linis dan Bu Sari. Semangat Bu Linis, Bu Sari. Kita akan berkolaborasi ya, bekerja sama, tenang ya, kita semuanya pasti saling membantu gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, keyakinan kesepakatan kelas, alhamdulillah semuanya juga sudah bisa memahami mana kesepakatan, mana keyakinan. Silahkan besok Bapak Ibu dibuat untuk kelas 2 sampai kelas 6 besok membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Insya Allah kami dari sekolah memfasilitasi untuk sticky note, insya Allah ya Bu, Ibu Kepala. Insya Allah yang sticky note nanti akan dibagikan ke kelas masing-masing, didokumentasikan, jangan lupa dokumentasikan. Nanti ada 2 berarti, mau pakai karton, mau pakai kertas apapun, nanti ada keyakinan, ada kesepakatan ya. Nanti sticky note-nya akan dibagikan, besok mungkin ya dibagikannya ya. Begitu Bapak Ibu hebat. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oh iya? Mangga Pak Aceh. Pak Aceh jadi tambahan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Iya. Pak RT. Boleh ya Pak Aceh, karena di kelasnya lumayan ada yang ini konflik. Kalau Pak Aceh merah konflik. Iya. Sip Pak Aceh, betul ya. Jadi Bapak Ibu besok selain anak-anak mengutarakan kesepakatannya, nanti Bapak Ibu juga kan nanti ada kesepakatan bersama guru juga di sana bisa dilihat gitu ya. Dan jangan lupa kalau ada yang masih negatif, tolong dirubah menjadi kata yang positif gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu hebat? Ya. Mungkin untuk keyakinan kesepakatan kelas dicukupkan sekian. Sebelumnya ingin ada 2 orang refleksi ke depan, 1 laki-laki 1 perempuan. Silakan yang mau saja. Oke, ada yang mau atau mau ditunjuk? Boleh, siapa? Siapa? Boleh, SMP 1, SD 1. Refleksi dalam mengikuti kegiatan hari ini, kira-kira ada ilmu nggak yang bisa diambil Bapak Ibu? Perasaannya gimana? Misalkan ngantuk atau misalkan pengen pulang cepat atau apa, bebas, silahkan. Tidak akan disalahkan Bapak Ibu karena itu untuk refleksi saya juga gitu ya di depan. Mama Pak Anjar, Bade? Mama. Pak Anjar di Pasifik mesti nyanyi. Nyanyi foto-foto represi. Siapa? Mangga Ibu Kepala cobi saha nyetik benar Bade. Yang pertama dari Ibu Kepala dulu, nanti harus ada dari SD 1 ya. Saya? Iya. Setelah Ibu nanti ada. Baik, oke. Refleksi hari ini alhamdulillah kalau saya pribadi, saya pun masih banyak kekurangan, banyak informasi-informasi baru dan tentunya ilmu-ilmu baru karena kita juga biasanya tidak paham begitu apa itu keyakinan, apa itu kesepakatan. Mau dina pikiran teh sami keyakinan tehnya yakin, sepakatnya sepakat gitu ya. Jadi setelah adanya ini saya juga tadi ikut kuisis ya, tapi di Bu Andin gitu. Jadi tahu juga mana sih yang disebut sanksi itu, mana sih yang disebut hukuman itu. Besar harapan kita semua bisa mengimplementasikannya di lapangan gitu, dan kurangi hukuman mungkin ya, kecuali hukumannya yang memang benar-benar positif begitu ya, positive vibes gitu ya, sehingga hindari untuk misalnya yang ada unsur-unsur perpeloncoan, punten misalnya, ataupun yang lainnya gitu. Selama hukumannya itu positif, itu it's okay. Kalaupun misalnya tadi sempat ngobrol dengan Bu Andin, kalau lagi push up olahraga it's okay karena itu adalah ranahnya. Tapi kalau Bapak Ibu wali kelas hukumannya push up itu mungkin kurang elegan begitu ya, kurang baik. Dan gitu Bu, mungkin dari saya alhamdulillah materinya luar biasa. Tim nanti saya
saya juga tidak selamanya di atas, barangkali juga saya nanti juga akan bertugas sama seperti Bapak Ibu. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mangga pamitan kami sanesnya ditambihkan terus barangkali Pak. Oke, dari yang lain mangga gitu dari saya alhamdulillah banyak informasi baru. Mangga ditunggu diseminasi yang lainnya Bu Aini. Siap Bu, terima kasih untuk refleksinya. Itu bukan hanya untuk Ibu atau yang lainnya, tapi untuk saya juga ya Bapak Ibu. Sama, saya juga masih mendapatkan ilmu dari yang lain belum paham. Yang dulunya masih hukum gitu ya, yang saya katakan itu sanksi, padahal hukuman gitu. Itu masih seperti itu. Ada Bapak Ibu satu dari SD supaya cepat pulang. Oh, Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi dari saya, ilmu yang begitu luar biasa karena saya bukan wali kelas dan saya guru BTA, jadi perlu tentang kesepakatan dan keyakinan. Dan betul bahwa apa yang namanya tidak ada anak yang bandel, tapi hanya ada anak yang aktif. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya, luar biasa ya. Dari SMP satu orang. Pak Anjar, gantosan padosnya harus kenal. Pados kenal. Aku Pak Arif cenah kenal. Pados. Ayo Bu. Ayo dah jika nama aku Luna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi hari ini, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Aini yang sudah membagikan ilmunya tentang nilai-nilai dari keyakinan dan kesepakatan. Mungkin sama, selama ini juga saya berasumsi kesamaan gitu, ada kesamaan antara keyakinan dan kesepakatan. Namun hari ini sudah mulai jelas mana kesepakatan dan keyakinan, dan insya Allah mungkin akan diterapkan nanti di kelas bersama siswa-siswa terbaik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk refleksi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan nitip Bapak Ibu, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka baik SD atau SMP, jadi setelah beres pembelajaran itu jangan lupa ada refleksi. Refleksi itu bukan hanya penilaian, bukan hanya anak bisa mengetahui sejauh mana, bukan, tapi minimal Bapak Ibu menanyakan perasaan mereka ketika belajar sama kita. Bisiwe ketika Bapak Ibu tadi ngedengerin Abi gitunya ngantuk, nah itu kan bisa refleksi buat saya, berarti saya dalam nanti ketika belajar menyampaikan materi harus seperti apa supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Jadi refleksi itu bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk gambar. Nanti ditanyakan, pokoknya harus Bapak Ibu, tidak akan lama, 5 menit juga sepertinya tidak akan ini ya. Silahkan tanyakan perasaannya ketika belajar sama Ibu dari awal sampai akhir. Silahkan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, khususnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Bu Miss. Terima kasih kepada Bu ini yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati semuanya.
Fitri.